Bab 88 Perdebatan 1. Zhao Feng menantikan perdebatan karena dia tidak tahu seberapa kuat yang lain. Masih ada 2 atau 3 hari lagi sampai saat itu dan sebelum ini, Zhao Feng perlu pergi ke Treasury Hall. The Treasury Hall memegang banyak buku termasuk buku-buku tentang sejarah, kedokteran dan seni bela diri. Buku-buku di sini sangat langka, tapi menjadi murid Dewa Guanjun, Zhao Feng bisa membacanya kapan saja dia mau. Zhao Feng pergi ke bagian seni bela diri di mana buku-buku peringkat tertinggi mencapai peringkat setengah suci. Setengah peringkat suci cukup langka bahkan untuk master bela diri. Jika seseorang tidak membuktikan nilai mereka, mereka tidak punya hak untuk menerimanya. Namun, Zhao Feng bisa datang ke sini dan membaca salah satunya, tetapi dia hanya bisa mengeluarkan 10 buku. Menggunakan mata kirinya, Zhao Feng dengan cepat membaca semua buku yang dia minati. Hingga sekarang, semua seni bela dirinya secara teknis setengah seni bela diri. Keterampilan yang Zhao Feng dapatkan dari Bei Moi dan penjaga ketiga semuanya adalah seni bela diri suci tingkat atas setengah. Terutama teknik mengembalikan nafas, itu hampir merupakan seni bela diri suci. Sepertinya saya tidak perlu memilih setengah seni bela diri suci sekarang. Zhao Feng menyimpulkan, jika ada masalah, itu akan menjadi jari bintang. Tetapi jika itu digabungkan dengan partial Winston's, itu akan sangat kuat dan dia tidak ingin menghabiskan terlalu banyak waktu untuk fokus pada keterampilan ofensif lain. Zhao Feng lebih suka menghabiskan lebih banyak energinya pada 4 posisi angin, sikap angin mengalir, sikap tornado, sikap angin parsial, dan sikap angin bakar. Sekarang Zhao Feng hampir sepenuhnya belajar mengalir posisi angin, ia pindah ke posisi tornado. Sejak dia melihat seni bela diri suci, dia samar-samar menyadari bahwa keempat posisi kuda ini tidak normal. Hanya sikap tidak lengkap yang memiliki banyak kekuatan. Di dalam dimensi mata kirinya, Zhao Feng bisa membuka kenangan banyak adegan termasuk 4 posisi angin dan palem angin misterius. Zhao Feng menemukan bahwa keduanya saling melengkapi dan serupa dalam banyak hal. Dia kemudian mengambil semua keterampilan yang menurutnya menarik dan menyalinnya ke dalam benaknya untuk memperluas pengetahuannya. Setelah itu, ia kemudian pindah ke bagian sejarah dan geografi. Karena dia dilahirkan di klan cabang yang lemah, Zhao Feng tidak memiliki banyak pengetahuan tentang dunia luar. Geografi dan sejarah terbatas pada Sky Cloud 13 Countries. The Sky Cloud Forest sangat besar, itu memperluas lebih dari 13 negara. Zhao Feng sedikit terkejut. Seperti namanya, 13 negara memiliki perjanjian untuk bekerja sama menghadapi musuh. Musuh macam apa yang membutuhkan 13 negara untuk bergabung? Zhao Feng dengan cepat membaca buku-buku sejarah. Selama 1000 tahun terakhir, 13 negara telah terperangkap di antara 2 negara kuat, negara kaya langit dan negara darah logam. Kedua negara telah berperang selama ribuan tahun dan jika salah satu dari mereka menang, itu berarti kehancuran ke-13 negara. Zhao Feng terkejut ketika dia mengatakan ini. Dahulu kala, dia mengira Sun Feather City sudah besar dan bahwa Cloud Country hanyalah mimpi. Tapi sekarang 13 negara, termasuk negara Cloud berjuang untuk bertahan hidup di antara kedua negara kuat. Begitu keseimbangan antara keduanya terputus, fakta 13 negara akan dihancurkan. Benua Utara. Petik 2. Zhao Feng menemukan bahwa buku geografi mengatakan bahwa kedua negara kuat itu hanya satu dari banyak di benua utara. Selama setengah hari berikutnya, Zhao Feng mencerna informasi yang ia pelajari. Tetapi entah bagaimana, ia merasa bahwa buku itu hanya menyentuh sudut gunung. 3 hari berlalu dalam sekejap mata. Pagi itu, Feng Hanyu, Zhao Yufei dan Zhao Feng semua datang ke rumah Nan Gongfan. Lord Guanjun sebenarnya memiliki puluhan murid luar, tetapi hanya 5-6 dari mereka yang memiliki generasi yang sama termasuk Nan Gongfan, Feng Hanyu, Zhao Feng dan Zhao Yufei. Selain mereka, ada seorang pemuda bernama Yang Qingshan berusia sekitar 16 hingga 17 tahun, yang berada di peringkat 8. Haha, Broter Nan Gongfan, tidakkah Anda akan memperkenalkan wajah-wajah baru ini kepada saya? Yang Qingshan berteriak keras dan tampak sangat antusias. Nan Gongfan merasakan sakit kepala saat dia memperkenalkan ketiganya ke Yang Qingshan. Kenapa anak Kido Bei Moi itu tidak ada di sini? Orang ini sedang melatih skill rippling, kuharap dia menjadi gila, hahaha, Yang Qingshan tertawa. Beberapa yang berusia sekitar sama ada di sini kecuali Bei Moi. Pada saat itu, mulut Yang Qingshan tidak pernah berhenti.
Nan Gongfan merasa tak berdaya, tetapi Yang Qingshan lebih kuat darinya. Dia di sini, seru Yang Qingshan. Seorang pemuda tanpa ekspresi berjalan masuk, itu Bei Moi. Saudara Bei, kamu akhirnya di sini. Nan Gongfan menghela nafas. Bei Moi melirik yang lain lalu duduk dan mulai berkultivasi lagi. Sementara Zhao Feng dan dua lainnya bingung, Nan Gongfan dan Yang Qingshan semua bertindak jika ini normal. Semua murid mendiskusikan apa yang telah mereka pelajari dan kadang-kadang, mereka memamerkan keterampilan mereka. Di tengah-tengah ini, itu terutama Nan Gongfan dan Yang Qingshan berbicara, sementara tiga lainnya menyela sesekali. Adapun Bei Moi, dia seperti balok kayu yang hanya duduk di sana dan dibudidayakan. Segera, para pemuda memutuskan untuk bertanding. Siapa yang mau bermain denganku? Yang Qingshan berkata dengan antusias. Aku akan. Feng Hanyu berjalan keluar dan menghadap Yang Qingshan dan yang terakhir menekan dirinya ke pangkat ketujuh puncak. Kedua tokoh itu bentrok di area kecil. Mountain Street Kingstons. Yang Qingshan tiba-tiba menggunakan seni bela diri suci dan mendorong keluar, menyebabkan udara beriak. Posisi ilusi surgawi. Feng Hanyu menggunakan seni bela diri suci yang tidak lengkap dan langsung, sosoknya menjadi seperti bulan, buram dan cepat, tetapi dia masih ditekan oleh Yang Qingshan. Sekitar 20 langkah kemudian, Feng Hanyu berkeringat dan ini dengan Yang Qingshan menekan kultivasinya. Setelah itu, Zhao Yufei naik dan bertukar beberapa gerakan dengan Yang Qingshan dengan yang terakhir menekan kultivasinya ke levelnya juga. Meskipun Zhao Yufei tampil lebih baik dari yang diharapkan, dia masih kehilangan sekitar 30 langkah kemudian. Yang Qingshan telah melatih banyak seni bela diri setengah suci ke tingkat tinggi dan dia tampaknya juga memiliki seni bela diri suci lengkap. Setelah Feng Hanyu dan Zhao Yufei kalah, giliran Zhao Feng. Giliranku, Zhao Feng berdiri. Hehe, biarkan aku pergi. Senyum muncul di bibir Nan Gongfan saat ia mengambil tempat Yang Qingshan. Yang Qingshan merasa sedikit ingin tahu, mengapa Nan Gongfan keluar dan menghadapi Zhao Feng. Tapi dia tidak menolaknya dan memberikan tempat kepada Nan Gongfan. Zhao Feng tahu bahwa kata-katanya tidak menyenangkan Nan Gongfan terakhir kali ketika mereka meninggalkan aula bela diri spiritual. Saudara Zhao Feng, santai, saya akan menekan kultivasi saya ke peringkat ketujuh. Sama seperti Anda. Kata Nan Gongfan lurus. Sua, Zhao Feng tidak peduli dengan kata-kata dan dia langsung muncul di belakang Nan Gongfan. Seluruh proses itu benar-benar hening. Sangat cepat, Zhao Yufei dan Feng Hanyu terkejut. Zhao Feng telah menggunakan Smoking Transparent Step, yang spesialisasinya adalah diam. Jari bintang, Zhao Feng segera menggunakan jari bintangnya. Dari tingkat keempat puncak, yang meludahkan garis cahaya biru. Tidak buruk, Nan Gongfan tersenyum dan dengan santai melambaikan lengan bajunya yang dengan mudah memotong serangan Zhao Feng. Santai saja, Zhao Feng dipenuhi dengan kehikmatan, lawan mungkin telah melatih seni bela diri suci yang bisa langsung menghancurkan jari bintangnya. Setelah menyelesaikan serangan itu, Nan Gongfan kemudian mendorong keluar telapak tangannya dan mengirim lingkaran udara putih ke Zhao Feng. Yang terakhir ingin menghindar, tetapi dia merasakan kekuatan menghentikannya. Di tengah, Nan Gongfan mengisap semua kotoran, daun, dan cabang. Zeze, pasukan Suction Godly Brother Nan Gongfan tampaknya membaik lagi. Yang Qingshan tertawa, jari bintang satu garis. Zhao Feng mendorong ke depan alih-alih mundur dan menggunakan kekuatan penarik. Dia segera menggunakan gerakan membunuh Starfinger. Tong, tong, tong. Jari Zhao Feng berulang kali ditikam dan mengirimkan sinar cahaya biru yang indah. Kekuatannya memang kuat tetapi tidak memiliki efek terhadap saya. Nan Gongfan tertawa ketika dia berdiri di tempat yang sama dan mengusap tangannya. Hu gelombang, lapisan gelombang udara putih mulai berputar di sekitar tubuh Nan Gongfan. Ketika serangan Zhao Feng mencapai dia, kekuatannya akan berkurang dan akhirnya memudar. Sama seperti Zhao Feng mampu tenggelam dalam situasi berbahaya. Sikap angin yang mengalir. Sosok Zhao Feng tiba-tiba menyatu ke dalam lapisan udara putih dan dia tampaknya menyatu. Jari bintang satu garis. Serangan Zhao Feng tampaknya bergantung pada angin. Bocah ini dapat menyelesaikan seni bela diri suci saya. Ekspresi Nan Gongfan akhirnya berubah. Bab 89 Perdebatan 2. Penampilan Zhao Feng juga membuat Feng Hanyu, Zhao Yufei dan Yang Qingshan terpana. Anak ini tidak sederhana, untuk dapat menyerang dalam radius pasukan Suction Godly Brother Nan Gongfan. Yang Qingshan tertawa keras.
Sosok Zhao Feng seperti angin dan mengirim sinar meteor ke depan. Stance Wind Flow membuat kecepatan dan serangannya meningkat secara dramatis. Kekuatan hisap Dewa Nan Gongfan menggunakan kekuatan dalam untuk mengendalikan angin dan membuat tornado, tapi Zhao Feng menggunakan sikap angin mengalirnya untuk menyelesaikan ini dan itu menyebabkan wajah Nan Gongfan berubah sedikit redup. Berada di bawah tuan yang sama, dia ingin memberi pelajaran pada Zhao Feng, tetapi dia tidak berharap lawannya begitu merepotkan. Tornado Whirlpool. Nan Gongfan berseru saat tornado asli tiba-tiba menjadi kacau dan mendorong ke segala arah. Kekuatan angin dapat dengan mudah menghancurkan rumah menjadi berkeping-keping. Langkah yang menakutkan. Zhao Feng merasa dadanya hancur dan angin menyapu pakaiannya. Apakah ini kekuatan dari seni bela diri yang suci? Mata kiri Zhao Feng menyipit ketika dia mencoba merasakan perubahan kekuatan batin Nan Gongfan. Teknik dinding peraknya dari tingkat ke-6 puncak berdiri kokoh melawan gelombang udara yang merusak. Mata kiri Zhao Feng menemukan pola dan kedalaman di balik gerakan Nan Gongfan dan dia menemukan bahwa itu mirip dengan tornado Winston's-nya. Dia kemudian membuka kemampuan mata kirinya dan menyalin adegan ini ke dalam benaknya. Seketika, adegan Nan Gongfan menggunakan Whirlpool Tornado muncul di dimensi mata kirinya. Di dalam dimensi, adegan bisa dimainkan puluhan kali lebih lambat dan bisa dilihat dari sudut yang berbeda. Segera, Zhao Feng menemukan bahwa wawasan keterampilan ini mirip dengan Tornado Stance. Langkah kelima, Jari Bintang. Zhao Feng bergerak dengan angin dan dia mengirim jari menusuk yang meninggalkan titik-titik lampu hijau di belakang. Dalam sekejap, kerusakan Starfinger telah meningkat secara dramatis. Tingkat kelima dari Jari Bintang. Feng Hanyu dan Zhao Yufei keduanya terkejut. Starfinger terkenal di Cloud Country karena sulit dilatih dan memiliki risiko besar. Keahlian ini memiliki total 7 level. Jika seseorang mencapai yang keempat, mereka bisa melepaskan kekuatan batin mereka keluar dari tubuh bahkan tanpa mencapai peringkat ke-7. Ketika dilatih ke tingkat kelima, serangannya akan seperti meteor, cepat dan indah. Apa yang membuatnya lebih mengerikan adalah bahwa Zhao Feng bisa melihat kekurangan di angkatan hisap ilahi Nan Gongfan dan jadi dia bertujuan ke sana. Bagaimana orang ini mewujudkannya? Ekspresi Nan Gongfan akhirnya berubah saat ia dengan cepat meledak lapisan anginnya. Ledakan. Lubang 3 meter dibuat di mana keduanya bertukar pukulan. Pada titik tertentu, kultivasi Nan Gongfan telah melampaui batas peringkat ke-7. Teng, sosok Zhao Feng mendarat di tanah tanpa terluka. Karena teknik dinding peraknya telah mencapai tingkat ke-6 puncak, dia hampir bisa menerima pukulan dari kepala Nan Gongfan jika yang terakhir menekan budidayanya di bawah peringkat ke-8. Terima kasih. Zhao Feng tersenyum ketika dia kembali ke kursinya dalam keheningan. Saudara Zhao Feng, kami belum selesai. Nan Gongfan sedikit marah. Maksudku serius. Saudara Nan Gongfan, kultivasi Anda baru saja melebihi milik saudara Zhao Feng. Sebagai kakak laki-laki, Anda seharusnya tidak menggunakan kultivasi yang lebih tinggi untuk mengalahkannya, kan? Suara yang Qingshan terdengar. Jelas bahwa jika keduanya berada pada kultivasi dan peringkat yang sama, Nan Gongfan tidak bisa mengalahkan Zhao Feng. Aku meremehkannya. Lain kali, saya akan serius berdebat dengan Brother Zhao. Nan Gongfan berkata ketika dia kembali ke tempat duduknya. Spar serius. Zhao Feng memahami arti dari dua kata ini. Jika mereka berdebat dengan serius, itu berarti bahwa Nan Gongfan ingin menggunakan budidaya peringkat ke-8. Di dalam ruangan, para murid tidak tahu bahwa perdebatan tidak luput dari perhatian. Saudara Ye, Zhao Feng ini lebih baik dari yang diharapkan. Teknik dinding peraknya telah mencapai tingkat ke-6 puncak dan keterampilan yang merepotkan seperti Starfinger juga telah mencapai tingkat ke-5. Tidak hanya itu, dia tampaknya memiliki wawasan tentang seni bela diri suci. Penjaga ketiga sedikit terkejut. Apakah kamu tidak berpikir tentang siapa yang membawanya ke sini? Ye Linyun berkata dengan percaya diri. Keduanya telah melihat pertempuran antara Zhao Feng dan Nan Gongfan. Kinerja Zhao Feng lebih baik dari yang diharapkan. Tidak buruk. Sepertinya mataku membuatku gagal kali ini. Sebuah suara terdengar di telinga keduanya. Ya, penjaga ketiga dan Ye Linyun menganggukkan kepala secara naluriah. Tunggu. Tidak. Detik berikutnya, keduanya melompat dan berseru, Tuan. Berbalik, tidak ada sosok tunggal di sekitar. Tapi suara Lord Guanjun terdengar jelas di telinga mereka.
Keduanya mengamati sekeliling mereka dan mereka menemukan Lord Guanjun sedang duduk bersila di atas pohon beberapa ratus meter jauhnya. Auranya sepertinya menyatu dengan pohon dan tanpa memperhatikan, mudah untuk merindukannya. Perdebatan antara para murid tidak hanya masuk ke penjaga ketiga dan telinga Ye Linyun, itu juga mencapai Lord Guanjun. Tapi memikirkannya, itu cukup logis karena istana Guanjun adalah domain dari Lord Guanjun. Segala sesuatu yang terjadi di sini tidak luput dari ingatannya dan orang-orang ini adalah murid-muridnya. Tuan memperlakukan latihan ini dengan sangat serius. Penjaga ketiga dan Ye Linyun saling melirik dan melihat keterkejutan di mata masing-masing. Mata Lord Guanjun lebih fokus pada Bei Moi. Masing-masing dari mereka berkinerja baik dengan Zhao Feng memberikan kejutan kecil. Tapi yang jelas, Lord Guanjun sangat peduli pada murid intinya, Bei Moi, yang paling. Bei Moi, kita belum bertarung dalam waktu yang lama. Yang Qingshan menyarankan. Dalam hal kekuatan, Yang Qingshan sedikit lebih kuat dari Nan Gongfan dan ditempatkan di belakang Bei Moi. Zhao Feng dan yang lainnya juga terlihat tertarik. Bei Moi adalah monster di mata mereka. Pertempuran solo, terlalu membosankan. Bei Moi berdiri dan tidak menolak gagasan berkelahi. Maksudmu? Alis Nan Gongfan dan Yang Qingshan berkedut. Zhao Feng samar-samar tahu apa maksud Bei Moi. Kalian berlima bisa datang sekaligus. Suara Bei Moi tenang seolah dia hanya mengatakan hal sepele. Apa? Semua sekaligus. Para pemuda yang hadir semua terkejut. Pada saat yang sama, ekspresi kemarahan muncul di wajah Nan Gongfan dan Yang Qingshan. Apa? Apakah kamu terlalu takut? Petik 2. Bei Moi berjalan perlahan di antara 5 orang. Baik, Feng Hanyu berjalan ke lingkaran pertempuran. Segera, Yang Qingshan dan Nan Gongfan mengikuti dan mengelilingi Bei Moi. Karena Zhao Feng dan dua lainnya berkultivasi lebih rendah, mereka berdiri sedikit lebih jauh. Suasananya sangat tegang. Bei Moi telah mencapai puncak peringkat ke-8, sementara pihak lain memiliki 2 peringkat ke-8 dan 3 peringkat ke-7. Apakah dia terlalu sombong? Pikir Zhao Feng. Pada saat ini, pengawal ketiga dan Ye Linyun menahan napas saat mereka fokus pada pertempuran. Kekuatan hisab ilahi. Nan Gongfan memimpin serangan dan mengusir telapak lingkaran udara putih ke arah Bei Moi. Hu gelombang. Sebuah kekuatan tarik yang mematikan segera muncul di tubuh Bei Moi, tetapi yang terakhir berdiri diam seperti batu. Itu seperti kedua kakinya bersarang di tanah. Longsor, seru Yang Qingshan saat dia mengirim telapak tangan yang kuat ke arah Bei Moi. Dia dan Nan Gongfan adalah serangan utama, sementara 3 lainnya adalah pendukung. Jari bintang, ilusi bulan rusak, menari 1000 daun, Zhao Feng, Feng Hanyu dan Zhao Yufei menyerang dari samping. Dari ketiganya, langkah Zhao Feng bisa mengancam 8 peringkat sementara serangan 2 lainnya hampir bisa. Segera, rentetan serangan menuju Bei Moi. Baik, riak kehancuran. Bei Moi berdiri diam dan tiba-tiba membuka tangannya. Saat dia melakukannya, riak kekuatan dalam menyapu ke sekelilingnya. Kreaek, boom. Serangan Nan Gongfan dan Yang Qingshan segera dibubarkan dan riak lain membuat mereka terbang. Wah, Nan Gongfan segera memuntahkan seteguk darah, sementara Yang Qingshan menjadi pucat dan menderita luka dalam. Bam, bam, bam. Riak lain segera membubarkan serangan Zhao Yufei, Feng Hanyu dan Zhao Feng dan mengirim 2 yang pertama terbang. Sua gelombang, energi yang tersisa mengirim lapisan debu, yang menghalangi pemandangan. Bab 90 Bis Horde. Uhuk-uhuk, debu bahkan berhembus ke wajah penjaga ketiga dan Ye Linyun. Keduanya saling memandang dan mereka melihat kejutan di mata masing-masing. Kekuatan 6 keajaiban besar berada di tingkat yang sama dengan pembudidaya peringkat ke-9. Pada saat ini, senyum muncul di wajah Tuan Guanjun saat dia menatap zona debu. Pusat gelombang debu, Bei Moi berdiri di sana dengan kaki setengah inci di tanah, semua yang terlihat hancur. Di sekelilingnya, ada beberapa pemuda yang pucat berhadapan dengan Nan Gongfan dan Yang Qingshan menerima luka dalam. Di sisi lain, Feng Hanyu dan Zhao Yufei juga sedikit terluka. Hanya ada satu pengecualian. Di tepi luar zona debu, ada satu berdiri di sana tanpa terluka dengan ekspresi serius. Kekuatan orang ini lebih kuat daripada kebanyakan pembudidaya dari peringkat ke-9, Zhao Feng menatap Bei Moi. Sejak dia memasuki keluarga utama Zhao dan kota provinsi, dia belum pernah bertemu seorang jenius yang begitu berbakat. Mungkin hanya Xin Wuheng yang bisa bertarung dengannya. Saat debu mereda,
situasinya terlihat. Beimoy berdiri tanpa ekspresi dan berkata dengan santai, saya hanya menggunakan 60% dari kekuatan saya saat itu. 60%. Para jenius yang hadir ingin mengatakan sesuatu, tetapi tidak ada yang keluar. Apakah ini kekuatannya yang sebenarnya? Senyum pahit muncul di wajah Feng Hanyu, dia akhirnya menyadari mengapa Beimoy bisa menjadi satu-satunya murid inti Lord Guanjun, sedangkan dia hanya bisa menjadi murid luar. Dia tidak menyadari bahwa perbedaan antara keduanya akan sangat besar. Hanya dalam waktu beberapa bulan, kekuatan saudara Beimoy hampir sama dengan saya sekarang. Ye Linyun menghela nafas. Di dalam gedung, sekelompok pemuda membuka mulut mereka, tetapi tidak ada yang keluar. Keheningan mati. Di pohon jauh, senyum muncul di wajah Tuan Guanjun, sebentar lagi, sudah saatnya. Beberapa saat kemudian, Aye, Brother Beimoy, kamu terlalu kuat. Yang Qingshan berkata dengan tak berdaya sementara dengan cemburu melintas di mata Nan Gongfan. Hanya Zhao Feng dan Zhao Yufei yang tenang karena perbedaan dalam kultivasi di antara mereka besar. Saudara Zhao Feng. Tiba-tiba, Beimoy berbalik menghadap Zhao Feng. Zhao Feng menegang, ada apa? Tatapan para pemuda mendarat padanya. Apakah kamu menembakkan jari itu saat itu? Beimoy menatapnya dan melambaikan lengan bajunya. Para pemuda itu menyipit dan melihat ada lubang kecil di lengan Beimoy. Jelas, ini hanya terbatas pada lengan baju Beimoy. Lengannya bahkan tidak memiliki tanda di atasnya. Bagaimana dia melakukannya? Bahkan kemudian yang lain terkejut. Ketika mereka telah bertukar gerakan, Beimoy telah menggunakan serangan jarak jauh yang bahkan mengurangi serangan Nan Gongfan dan Yang Qingshan menjadi apa-apa sebelum bahkan mendekati dia. Di bawah tatapan terkejut, Zhao Feng tersenyum tipis, mungkin aku hanya beruntung. Beruntung, kecurigaan naik di mata Yang Qingshan, hanya Zhao Feng yang tidak terluka. Tidak hanya itu, serangan jarinya telah menembus cacat pada gerakan Beimoy dan meninggalkan lubang kecil di sana. Jika dia hanya melakukan satu dari mereka, maka itu mungkin keberuntungan. Tetapi jika 2 poin ditambahkan bersama-sama, kemungkinan keberuntungan itu sangat rendah. Penjaga ketiga dan Ye Linyun sedikit terkejut. Adegan sebelumnya terlalu kacau dan mereka tidak memperhatikan ini. Adalah Lord Guanjun di pohon yang bergumam, persepsi yang luar biasa, bisa menangkap cacat Beimoy dalam sekejap dan menyerang dalam kekacauan. Satu-satunya yang tahu kebenaran selain Zhao Feng dan Beimoy adalah Lord Guanjun. Lord Guanjun telah menganalisis apa yang terjadi, dia juga tidak menyadarinya. Sebelumnya, beruntung, Beimoy tidak menanyainya lebih lanjut, tapi dia sedikit kesal. Dia ingin mengalahkan keenam jenius dalam satu serangan dengan akhir yang sempurna. Bukan hanya itu tidak terjadi, dia juga menerima lubang setebal paku di lengan bajunya. Ini adalah satu-satunya tanda yang menodai dirinya. Sejak dia diterima oleh Lord Guanjun sebagai murid inti, dia tidak kehilangan siapapun dalam aspek apapun di antara generasinya. Zhao Feng adalah orang pertama yang melakukannya. Pertama, dia dikalahkan dalam hal menghafal dan sekarang, tanda telah muncul di pakaiannya. Perdebatan antara para murid berakhir di sini. Tuan Guanjun, pengawal ketiga dan Ye Linyun semuanya pergi. Setiap murid telah mendapatkan sesuatu dan karenanya, mereka semua dengan cepat kembali ke rumah mereka untuk bercocok tanam. Dalam perjalanan kembali, gambar langkah Beimoy muncul di benak Zhao Feng. Terlalu kuat, Zhao Feng tidak bisa menemukan cara untuk melawannya langsung dan Beimoy hanya menggunakan 60% dari kekuatannya saat itu. Zhao Feng membuka mata kirinya dan dia menemukan bahwa kultivasi Beimoy sangat dekat dengan peringkat ke-9 dan kekuatan batinnya bahkan lebih baik daripada teknik napas kembali. Setelah menganalisis pertarungan, Zhao Feng bisa memastikan bahwa Beimoy setidaknya telah melatih 3 hingga 4 seni bela diri suci. Di tengah-tengahnya, keterampilan Rippling lebih kuat dari kebanyakan seni bela diri suci dan itu membuat Zhao Feng menyadari ada perbedaan antara seni bela diri suci. Segera, dia ingat beberapa konten yang dia hafal di perpustakaan. Seni bela diri suci dibagi menjadi kelas rendah, kelas menengah, kelas tinggi dan kelas puncak. Keterampilan yang saya lihat hari itu di Treasury Hall harusnya semua kelas rendah. Petik 2. Di dalam pikiran Zhao Feng, ada sejumlah besar pengetahuan. 2 hari yang lalu, ia telah menyalin pengetahuan yang tak terbatas ke dalam benaknya, yang sebagian besar belum dicerna. Kembali ke tempatnya, Zhao Feng mulai mendapatkan wawasan tentang apa yang telah ia pelajari hari ini.
Inti dari sikap angin mengalir telah diambil olehnya. Selain itu, dia juga mendapatkan beberapa wawasan tentang tornado stance. Zhao Feng mengedarkan returning breath teknik dan di sekitarnya terdengar suara angin bersiul. Jari bintang, Zhao Feng menusuk dan jari sederhana menyebabkan angin di sekitarnya bertiup ke arah itu. Ini seperti ini, stance angin mengalir membantu mempercepat keterampilan sementara tornado stance membantu keterampilan ofensif dan menciptakan serangan jarak jauh. Zhao Feng memperoleh lebih banyak wawasan. Keempat kuda-kuda berdiri sikap angin mengalir, kuda-kuda tornado, kuda-kuda angin sebagian dan kuda-kuda angin dengan masing-masing kuda-kuda yang semakin dalam dan kuat. Hingga sekarang, Zhao Feng telah belajar 50 hingga 60% tornado stance. Jika dia benar, Burning Wind Stance dan Partial Wind Stance keduanya keterampilan ofensif. Untuk beberapa hari, Zhao Feng tinggal di kamarnya. Hari tertentu, Zhao Feng membuka matanya. Tuan Muda Zhao, Tuan Ye Linyun menyuruhmu pergi padanya, ada pertemuan penting. Seorang pelayan memanggil. Biasanya, pelayan itu tidak akan mengganggunya kecuali ada sesuatu yang mendesak. Zhao Feng berjalan keluar dari kamarnya dan dia menanyakan arah. Titik pertemuannya adalah Batalion Penjaga Langit. Segera, Zhao Feng tiba di tengah lapangan. Ketika dia tiba, sudah ada banyak orang di sana dan dua yang duduk di kursi kepala masing-masing adalah pengawal ketiga dan Ye Linyun. Sisanya adalah semua murid luar Lord Guanjun dan Ten Sky Guard baru. Ketika semua orang telah tiba, Tuan Penjaga Ketiga, apa yang terjadi? Seorang pemuda bertanya. Penjaga Ketiga menjawab, misi ini memiliki beberapa koneksi dengan misi pembunuhan sebelumnya. Misi pembunuhan. Zhao Feng sedikit terkejut, bukankah mereka membantai semua bandit sebelumnya? Para pemuda yang hadir juga penasaran. Zhao Feng kemudian berpikir, jika ini hanyalah misi pembunuhan, mengapa Bei Moi, murid inti, muncul? Seperti ini, setelah kami meninggalkan zona bandit, sejumlah besar binatang buas dan mematikan mulai menyerang desa-desa terdekat dan mereka membentuk gerombolan binatang dengan tujuan menghancurkan kota provinsi Guanjun. Ye Linyun mengatakan alasannya, gerombolan binatang. Para pemuda semua terkejut, mengapa zona bandit memiliki gerombolan binatang acak? Zhao Feng tidak bisa membantu tetapi memikirkan adegan ketika dia mengejar pemimpin serigala. Pada saat itu, Zhao Feng melihat sosok berkerudung dan beberapa binatang mematikan tingkat tinggi. Ukuran gerombolan binatang itu sangat besar. Ada sejumlah besar binatang mematikan tingkat rendah dan beberapa binatang mematikan tingkat tinggi yang telah menghancurkan beberapa desa dan mereka sudah mulai mengancam kota provinsi Guanjun. Ye Linyun berkata dengan sungguh-sungguh. Binatang mematikan tingkat tinggi. Hati para pemuda mengepal. Ada banyak desas-desus tentang binatang mematikan tingkat tinggi. Zhao Feng secara pribadi mengalami betapa kuatnya harimau gigi dua bersayap pedang itu. Salah satu dari mereka akan dapat menghancurkan desa dan bahkan mengancam beberapa kota kecil. Kota provinsi Guanjun telah mengirim pasukan, tapi itu masih belum cukup. Gerombolan binatang buas kali ini juga merupakan kesempatan bagi Anda. Tuan Guanjun telah memerintahkan kalian semua untuk mempertahankannya, kata pengawal ketiga. Membela, semua pemuda menghela nafas. Hanya melalui pertempuran akan potensi Anda dinyalakan. Sikap Zhao Feng berada di sisi terang. Sama seperti orang-orang sedang berdiskusi. Roar gelombang 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 gelombang. Jeritan menusuk terdengar di atas kota provinsi Guanjun. Bagaimana situasinya? Sudahkah gerombolan binatang buas itu tiba di kota provinsi Guanjun? Petik 2. Hati Zhao Feng melompat. Dia membuka mata kirinya dan melihat ada seekor burung emas besar di langit. Aura yang dilepaskannya bahkan lebih kuat daripada harimau gigi bersayap dua bersayap. Bab 91 Beast Horde 2. Kiu gelombang 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 gelombang. Teriakan menusuk itu bergema di seluruh kota provinsi Guanjun. Lo, celepuk. Mereka yang bukan pembudidaya segera pingsan. Zhao Feng menggunakan penglihatannya yang ditingkatkan dan dia melihat seekor burung emas yang sangat besar, 20 hingga 30 mil jauhnya. Elang emas mirip dengan elang big logam yang pernah dilihatnya di Sky Cloud Forest, tetapi berkali-kali lebih besar. Hanya lebar sayap saja mencapai 10 meter. Tidak baik, itu Raja Golden Big Eagle yang terkenal dari Sky Cloud Forest yang menguasai langit. Beberapa pembudidaya di kota mengenali burung emas. Golden Big Eagle adalah binatang mematikan tingkat tinggi yang bisa menyaingi pembudidaya peringkat 9. Gelombang.
Golden Big Eagle King menyapu ke arah tembok kota dalam sekejap. Ah! Seketika, 7 pembudidaya manusia tercabik-cabik. Kultivator terkuat dari 7 yang telah tewas telah mencapai peringkat ke-7 dan dia bahkan tidak melihat Raja Big Elang Emas masuk. Kiu, kiu kiu. Pada saat ini, awan cahaya keemasan datang dari jauh. Awan cahaya emas itu terdiri dari ribuan Golden Big Eagle, yang sebanding dengan seniman bela diri manusia. Membela, gerombolan binatang buas ada di sini, laporkan ini ke Istana Guanjun. Kota Provinsi Guanjun meletus dalam kekacauan ketika semua orang mulai berteriak dan menjerit. Batalion Pengawal Langit, para pemuda semua mendengar jeritan yang menusuk hati itu, tetapi mereka tidak memiliki visi yang ditingkatkan Zhao Feng dan karena itu, mereka tidak bisa melihat pemandangan 20 hingga 30 mil jauhnya. Sepertinya ada binatang mematikan tingkat tinggi di dekat sini. Ye Linyun tampaknya merasakan sesuatu dan melirik ke arah itu. Singkat cerita, mulai sekarang dan seterusnya, kalian semua akan membantu bertahan melawan gerombolan binatang buas dan akan ada poin pertempuran yang diberikan untuk berapa banyak binatang buas yang kau bunuh. Untuk binatang buas biasa, setiap orang yang kamu bunuh akan mendapatkan 1 poin, sementara binatang tingkat tinggi yang mematikan memberimu 20, pengawal ketiga mengumumkan. Setelah memberitahu mereka apa yang harus dilakukan, penjaga ketiga dan Ye Linyun memimpin para pemuda keluar. Ketika kelompok itu mencapai tembok kota, mereka terkejut. Yang terlihat adalah gerombolan binatang buas dan mematikan di langit dan tanah. Hanya binatang buas yang mematikan saja, ada beberapa ribu dan ratusan ribu binatang buas. Sangat cepat, binatang buas sudah ada di sini. Ye Linyun menarik napas dalam-dalam. Itu bagus bahwa para seniman bela diri dan pasukan sudah tiba di sini dan mereka mulai membunuh beberapa binatang yang menyerang tetapi masalahnya adalah elang paruh emas di langit. Itu mirip dengan Eagle's Beak logam tapi itu jauh lebih kuat, bahkan panah normal tidak akan dapat menghancurkan pertahanan mereka. Dapat dikatakan bahwa Golden Big Eagle adalah versi berevolusi dari Metal Big Eagle. Ding, ding, ding. Hujan panah mendarat di Golden Big Eagles dan mereka mengeluarkan suara benturan logam. Tapi panah yang ditembakkan oleh pembelajar bela diri bahkan tidak mampu menghancurkan pertahanan Golden Big Eagles. So, Zhao Feng mengambil tangga emasnya dan menembak jatuh 2 Golden Big Eagles dalam 1 panah. 1 panah, 2 elang. Pemanah di dekatnya sedikit terkejut karena pemanah itu baru berusia 14 tahun. Semua orang ikut bergabung dalam pertempuran. Pemanah, rawat binatang buas di langit. Penggarap lainnya mengikuti pasukan dan melawan binatang buas di luar. Jenderal Kota Provinsi Guanjun memerintahkan. Pasukan mampu mengalahkan binatang buas normal, tetapi hanya pembudidaya yang bisa melawan binatang mematikan. Pergi, para pemuda Batalion Pengawal Langit bergabung dalam pertempuran dan membentengi pertahanan. Gerombolan binatang buas adalah kesempatan untuk menyalakan potensi seseorang sambil mendapatkan poin pertempuran pada saat yang sama. Murid-murid Lord Guanjun segera menyerbu ke arah binatang buas yang mematikan di dekatnya. Nan Gongfan, Feng Hanyu dan Zhao Yufei semuanya telah mencapai peringkat ke-7 atau lebih tinggi dan mereka dapat dengan mudah membunuh puluhan binatang buas dalam satu serangan, tetapi jumlahnya terlalu banyak. So. Zhao Feng terus menembakkan busur tangga emasnya dan setiap panah akan menembus 2 hingga 3 binatang mematikan. Mungkin karena dia telah membunuh terlalu banyak, binatang buas lainnya semua menuduhnya bermata merah. Awas, pemanah terdekat berseru. Bajingan ini juga memiliki kecerdasan. Zhao Feng sedikit terkejut, tapi dia tidak takut pada mereka. Jari bintang. Zhao Feng berulang kali menusuk jarinya dan sinar cahaya hijau yang indah muncul, yang langsung menghancurkan sejumlah besar burung. Tapi ini juga menarik perhatian binatang buas yang lebih kuat. Kiu gelombang. Tiba-tiba, teriakan terdengar dan melihat ke atas, binatang mematikan tingkat tinggi memimpin sekelompok Golden Big Eagles menuju Zhao Feng. Hentikan mereka. Ekspresi pembudidaya di dekatnya berubah. Binatang mematikan tingkat tinggi itu adalah dari peringkat 8 dan begitu mereka menyerbu ke kota, havoc akan disebabkan. Jari bintang. Sikap tornado. Mata Zhao Feng tajam saat dia mengirimkan seberkas cahaya biru yang menyebar ke serangan berbagai. Tok, tok, tok. Seketika, 5 atau 6 burung paruh emas jatuh ke tanah, mati. Yang bahkan lebih mengejutkan adalah bahwa setiap elang Golden Big telah ditusuk melalui tenggorokan. Ledakan. Zhao Feng bentrok dengan Golden Big Eagle dan dia baik-baik saja sementara Golden Big Eagle telah didorong kembali.
Pemuda ini sangat kuat, sudah di peringkat ke-7 pada usia yang sangat muda. Para pembudidaya di dekatnya terkejut. Zhao Feng menemukan bahwa elang paruh emas yang baru saja dia hadapi bahkan lebih kuat dari Tiger Teeth Two Sworded Sword dan itu hampir di peringkat ke-9. Zhao Feng akan menurunkan setidaknya 2 burung dengan 1 anak panah setiap kali. Roar gelombang 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 gelombang. Di luar gerbang, ada 5 binatang mematikan tingkat tinggi lainnya, atau lebih baik dinyatakan sebagai hewan puncak, yang tiba. Semua binatang buas ini sebanding dengan peringkat ke-9 dan mereka membunuh puluhan orang dengan setiap serangan. Zhao Feng melihat binatang buas itu dengan mata kirinya dan dia sengaja menghindari mereka karena binatang buas ini jauh lebih kuat daripada harimau gigi bersayap 2 bersayap. Gemetar Ripple Kill. Teriakan datang dari seorang pemuda saat sosok itu menghadapi binatang mematikan tingkat puncak. Boom gelombang 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 gelombang. Pemuda kecil itu mampu bertarung setara dengan binatang mematikan tingkat puncak raksasa itu. Para pembudidaya di dekatnya semua tertegun. Bei Moi, Zhao Feng dan yang lainnya melihat bahwa sosok yang familiar menghadapi binatang mematikan dari peringkat ke-9 dengan hanya budidaya peringkat 8 puncaknya. Binatang mematikan tingkat puncak terlalu mengerikan, mereka akan menghancurkan segalanya jika mereka memasuki kota. Teng, 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 Ye Linyun, pengawal ketiga dan rekan peringkat ke-9 mereka semua terbang keluar kota dan bertemu lawan mereka masing-masing. Sebanyak 5 hingga 6 peringkat ke-9 dikirim dari kota provinsi Guanjun, jumlah yang sama dengan binatang mematikan tingkat puncak, tetapi Raja Big Elang Emas tidak memiliki lawan karena terlalu cepat. Meskipun penggarap dari peringkat ke-9 kuat, mereka masih tidak bisa bertarung dengan Raja Big Elang Emas di udara karena itu adalah domain yang terakhir. Bajingan ini, para pemanah, di tembok kota sakit kepala ketika mereka menyaksikan Raja-Raja Wali. Jika itu hanya binatang normal, mereka semua bisa melepaskan panah mereka sekaligus dan membunuhnya. Tapi pertahanan elang terlalu kuat. Dengan pimpinan Golden Big Eagle King, ratusan dan ribuan Golden Big Eagles meluncur ke arah tembok kota. Setiap gelombang serangan akan merenggut nyawa banyak prajurit. Beritahu semua pemanah untuk menembak bajingan itu. Di atas tembok kota provinsi Guanjun berdiri seorang pria parubaya yang memberi perintah. Orang ini adalah Jenderal Kota Provinsi Guanjun, yang telah mencapai puncak peringkat ke-9 dirinya sendiri dan dia baru saja membunuh seekor binatang buas puncak tingkat mematikan belum lama ini, meningkatkan moral pihak mereka. Tetapi menghadap Raja Big Elang Emas, sang jenderal tidak bisa berbuat apa-apa melawannya. Golden Big Eagle King cepat, kuat dan hanya bertarung di udara. Jenderal Heng, jika kita tidak membunuh Raja Big Elang Emas, pihak kita akan jatuh ke dalam kekacauan cepat atau lambat. Ye Linyun berbicara saat dia mendarat di sebelah jenderal yang tertutup darah. Saat itu dia telah berhasil membunuh binatang mematikan tingkat puncak tetapi dia telah terluka juga. Kiyu, tiba-tiba, Raja Golden Big Eagle berubah menjadi buram dan menerkam seorang pembudidaya manusia dari peringkat ke-9 dengan kecepatan seperti kilat. Awas, Jenderal dan Ye Linyun keduanya memperingatkan. Manusia itu bertarung dengan hewan buas puncak tingkat mematikan lainnya pada waktu itu dan dia berpikir, omong kosong, ketika dia mendengar peringatan itu. Sua, Tong, cakar tajam dari Raja Big Elang Emas menembus perisai kekuatan pangkat ke-9. Manusia itu menjerit lalu dia dicabik-cabik oleh 2 binatang buas yang mematikan. Melihat adegan itu, hati Zhao Feng menjadi dingin. Bajingan! Baik Jenderal Heng dan Ye Linyun mengepalkan gigi mereka. Jenderal Heng, kita harus membunuh burung ini tidak peduli biayanya. Rasa dingin muncul di wajah Ye Linyun. Itu terlalu sulit untuk membangkitkan seorang pembudidaya manusia dari peringkat ke-9. Sebuah kota kecil saja mungkin bahkan tidak melahirkan satu dalam puluhan tahun. Kita harus menariknya ke tanah di suatu tempat kemudian menyergapnya, Jenderal Heng berpikir. Bagaimana kita bisa membunuhnya jika sebagian besar pemanah bahkan tidak bisa mematahkan pertahanannya? Ye Linyun berkata dengan getir dan tak berdaya. Kumpulkan semua pemanah terbaik, suara kejam Jenderal Heng bergema dalam radius beberapa mil. Bab 92 Keterampilan Panahan. Segera, pemanah terbaik berkumpul di dekat Jenderal Heng. Beberapa dari mereka berada di peringkat ke-5 dan ke-6, sementara yang lain berada di peringkat ke-7 dan ke-8. Kelompok itu penuh dengan orang parubaya selain dari Zhao Feng. Zhao Feng sedikit penasaran saat dia berdiri di kelompok orang.
Yang lain di dekatnya telah mendorongnya ke sini sebelum dia tahu apa yang sedang terjadi. Yang perlu Anda lakukan adalah menarik Raja Big Elang Emas di dekat kota. Jenderal Heng memberitahu mereka rencananya. Rencananya sederhana, untuk mengganggu dan melukai Raja Elang Paruh Emas dan menarik perhatiannya. Kemudian bunuh dengan kekuatan gabungan beberapa peringkat ke-9. Ini mungkin, 7-8 pemanah agak ragu-ragu. Apa, tidak bisakah kalian semua melakukan hal sederhana seperti ini? Jenderal Heng berkata dengan dingin. Para pemanah segera mulai berkeringat. Jenderal, seperti ini, kecepatan Golden Big Eagle King terlalu cepat. Lebih jauh lagi, ketika bergerak, ia juga menyeret angin. Jadi sebelum panah mendekat, ia akan berbelok secara otomatis. Seorang pemanah parubaya berkata tanpa daya. Dia adalah pemanah yang telah mencapai peringkat ke-7 dan kata-katanya menyebabkan persetujuan dari orang lain. Penglihatan Zhao Feng lebih baik dan lebih jelas, jadi karena itu, dia tahu betapa sulitnya itu. Pertama, kecepatan Raja Big Elang Emas terlalu cepat dan ketika bergerak angin akan mengganggu gerakan panah. Kedua, pertahanan Raja Big Elang Emas terlalu kuat, dan itu bisa mengambil serangan dari peringkat ke-8 dan baik-baik saja. Tidak hanya itu, para pemanah harus menembak dari tanah saat Raja-Raja Wali ada di langit. Jelas, masih ada satu hal lagi. Bagaimana jika mereka berhasil melukai Raja-Raja Wali? Para pemanah harus menariknya ke daerah penyergapan juga. Penggarap normal dari peringkat ke-7 dan ke-8 akan langsung dicabik-cabik. Karena itu, pemanah yang hadir tidak percaya diri sama sekali. Tepat saat ini, kabur keemasan Raja Elang menyapu lagi dan menewaskan puluhan orang. Setelah membunuh mereka, Raja-Raja Wali berbalik ke arah lain. Saudara Bei Moi, hati-hati, seru Ye Linyun dan Yang Qingshan. Kali ini, Raja Golden Big Eagle melonjak menuju Bei Moi. Bei Moi sedang bertarung melawan hewan buas tingkat tinggi lainnya dan dia mendengar angin bersiul di belakangnya. Angin derek spiritual terbang. Bei Moi menggunakan keterampilan kecepatan yang mendalam dan tubuhnya menjadi seperti bangau dan terbang ke udara. Itu adalah seni bela diri suci. Kiu gelombang. Golden Big Eagle King memekik dan bentrok dengan Bei Moi di udara. Ledakan. Serangan Raja Big Elang Emas telah diblokir, tetapi Bei Moi telah sedikit terluka. Setelah Golden Big Eagle King gagal membunuhnya, Eagle King kemudian menghilang lagi untuk menemukan target baru. Bajingan ini, jika saudara Bei Moi meninggal, Ye Linyun menyeka keringat dingin di dahinya. Pada saat ini, pemanah terbaik menembakkan panah mereka ke Golden Big Eagle King. Ding, ding, beberapa anak panah berhasil menimbulkan percikan pada sayap elang, tetapi pertahanannya tidak pecah sama sekali. Ekspresi para pemanah sedikit redup. Kecuali kita mencapai titik vital, para pemanah menggelengkan kepala mereka. Ding, ding, ding. Tiba-tiba, beberapa anak panah lainnya mengenai Golden Big Eagle King, tetapi tidak satupun dari mereka menerobos yang kuat seperti bulu logam. Gagal lagi, para pemanah memiliki ekspresi pahit. Zhao Feng menggunakan busur tangga emasnya, tapi situasinya sama. Panah yang mendekati elang tertahan oleh angin dari kepakan elang. Kiu, Golden Big Eagle King tiba-tiba menyapu ke bawah menuju pemanah terdekat. Para pemanah berwajah pucat saat mereka berusaha sekuat tenaga untuk menghindar tetapi dua orang masih tewas. Very terapung ringan, Zhao Feng pertama kali menggunakan skill kecepatannya, lalu dia mengeluarkan Golden Stairs Bow dan dengan meratakan dua binatang mematikan tingkat rendah dan mendorong kembali binatang mematikan tingkat tinggi. Dibandingkan dengan semua pemanah lainnya, Zhao Feng sangat tenang. Pada saat ini Jenderal Heng juga memperhatikan Zhao Feng dan dia terkejut bahwa yang terakhir begitu tenang dalam situasi seperti ini. Saudara Zhao, Anda berspesialisasi dalam haluan. Ye Linyun juga memperhatikan Zhao Feng. Ya, mungkin aku bisa melakukannya. Zhao Feng mengangguk dan muncul di depan Ye Linyun. Tuan Muda Zhao, apakah Anda yakin? Jenderal Heng memiliki ekspresi serius. Jika Zhao Feng hanya pemanah normal, dia tidak akan keberatan dia mencobanya, tetapi Zhao Feng adalah murid Lord Guanjun, tanggung jawab akan ditanggung olehnya. Jika hanya untuk menariknya ke bawah, maka itu tidak terlalu menjadi masalah. Saat Zhao Feng mengatakan ini, dia perlahan membuka busur tangga emas dan memutuskan untuk membuktikan kata-katanya dengan tindakan. Gelombang. Dia menarik napas dingin ketika lampu hijau samar muncul di alisnya dan elang menjadi jauh lebih lambat dan lebih jelas di matanya.
Di bawah mode penglihatan yang ditingkatkan, Zhao Feng bisa melihat perubahan tulang dan darah burung. Dia berdiri diam dan fokus pada Raja-Raja Wali, tetapi dia tidak melepaskan panahnya. Tidak sederhana, Jenderal Heng dan Ye Linyun saling memandang. Mereka berdua merasakan aura tajam dan menusuk dari Zhao Feng. Kiyu, tiba-tiba, Raja Golden Big Eagle berbalik. Zhao Feng segera melepaskan panahnya. Itu seperti Raja-Raja Wali yang sedang menuju ke arah panah dan bukan sebaliknya. Akhirnya, ketiga panah emas dan Raja-Raja Wali saling bentrok. Ya, bentrok. Panah dan elang sama-sama menuju ke arah yang berbeda, tetapi keduanya akhirnya bertemu bersama. Suhu gelombang. Panah emas menembus lapisan angin dan menusuk dengan sempurna ke mata elang. Adegan ini menyebabkan pemanah lainnya di bawah menatap linglung. Bagaimana dia melakukannya? Seorang pemanah dari peringkat ke-7 memiliki ekspresi tidak percaya pada, dia tidak bisa menerima kenyataan bahwa Zhao Feng mampu dengan sempurna memukul mata Raja-Raja Wali. Ding! Panah emas itu membangkitkan percikan api saat membelokkan kelopak mata elang. Sangat disayangkan, para pemanah hanya bisa menghela nafas. Golden Big Eagle King telah menutup matanya pada detik terakhir. Menjadi binatang mematikan tingkat puncak, reaksinya sangat cepat tetapi tidak melihat senyum muncul di bibir Zhao Feng. Dua panah lainnya mengikuti panah pertama dan mengenai kelopak mata burung sekali lagi. Karena panah pertama telah menembus kaca depan, jalur penerbangan dua lainnya jauh lebih baik. Ding! Darah keluar dari mata elang. Tok! Panah ketiga menembus bola mata. Dua panah pertama membuka jalan untuk panah ketiga. Panah ketiga adalah langkah membunuh. Oh gelombang. Teriakan menyakitkan muncul di langit ketika Raja Golden Big Eagle menatap mata merah ke arah Zhao Feng. Siapkan penyergapan. Zhao Feng segera menggunakan feri terapung ringan dan dibebankan ke zona penyergapan. Pada saat ini, Jenderal Heng dan Ye Linyun akhirnya pulih dari keterkejutan mereka. Penyergapan, siap-siap, Jenderal Heng, Ye Linyun dan beberapa pangkat 8 puncak menunggu. Kiyu, Raja Elang menyerang Zhao Feng dengan penuh amarah. Yang terakhir merasakan kedinginan muncul dan dia tahu bahwa dia telah dikunci oleh Raja Big Elang Emas. Langkah transparan merokok, sosoknya bergerak dan bergabung ke kerumunan kota tanpa jejak. Raja-Raja Wali telah kehilangan sosok Zhao Feng tetapi mengetahui daerah di mana dia berada dan pada saat ini, Jenderal Heng dan Ye Linyun menyerang. Penghancuran surgawi. Irisan yang menyilaukan, dua jajaran puncak ke-9 meledak kekuatan mereka. Kreak, Raja-Raja Wali yang marah dan tidak curiga dihantam oleh dua peringkat ke-9. Ye Linyun menggunakan seni bela diri suci dan telapak tangannya tampak menjadi pisau yang memotong pertahanan burung dan meninggalkan 8 luka dalam. Keterampilan pedang Jenderal Heng adalah setengah seni bela diri suci yang telah dilatih ke tingkat puncak dan itu bahkan lebih kuat dari arak Ye Linyun. Segelombang. Pedang yang penuh dengan niat membunuh itu hampir memenggal kepala Golden Big Eagle King. Peng, boom, bam. Segera, pangkat ke-7 dan ke-8 menggunakan keterampilan mereka yang paling kuat yang hampir membunuh burung itu. Kiyu gelombang. Golden Big Eagle King menggunakan kekuatan terakhirnya dan menerkam seorang pemuda yang memegang busur emas, penuh kebencian.